bungkus dengan agama, kan? sampai kelihatan gobloknya. Nggak sopan juga mengatakan orang Anda itu tukang maksiat. Bagaimana orang mau simpati, bagaimana orang kemudian mau ikut terhadap ajakan kita, manakala orang tersebut dikatakan kita udah maksiat lo Anda, atau Anda lonte. Gak bakalan. Yang ada malah sebel orang itu. Cara dakwah yang baik itu bagaimana kita bisa menyentuh pikiran dan hati nuraninya agar mau terhadap ajakan kita, menyentuh aspek bahkan iman. Keren tuh. Dia ceramah di gereja, dia baca puisi di gereja, menyentuh aspek iman, bukan hanya pikiran dan hati nurani, tetapi iman seseorang. Hingga pada akhirnya ada orang Belanda yang ingin masuk Islam. Nah, ini yang kemudian harus kita tiru, saya kira. Sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya kepada halayak publik, ya, kepada anak dan istrinya. Jika mengajarkan pembacaan Al-Quran seperti itu, maka ini akan sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Barangkali ada beberapa ucapan saya khususnya di media sosial yang membuat saudara-saudara sekalian itu merasa luka, yang membuat saudara-saudara sekalian itu merasa tidak enak. Itu maka di hari yang fitri ini, mudah-mudahan saudara sekalian bisa memaafkan saya secara pribadi. Kenapa? Karena kalian semua sahabat-sahabat sekalian itu sudah tahu bagaimana karakter channel saya, yang selalu katakanlah ya, oke, mengkritik seseorang, karena bahwa media sosial ini sangat terbuka bagi siapapun untuk bersuara, untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan bagi saya itu sah. Ya, bagi saya itu sah. Jika ada orang yang dikira keliru di dalam menanggapi sesuatu, maka ya kita diberikan hak untuk berpendapat, untuk mengeluarkan pikiran. Barangkali pikiran kita bisa diterima, barangkali pikiran kita bisa diafirmasi oleh para netizen, oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan saya banyak sekali juga yang kemudian menuduh saya ABCD, ada yang mengatakan saya liberal, ada yang mengatakan saya kafir, ada yang mengatakan saya sesat dan sebagainya. Saya sudah maafkan, karena bagi saya apapun yang kemudian akan Anda ucapkan kepada saya itu tidak akan mengurangi apapun bagi diri saya pribadi khususnya, ya, gak bakalan berpengaruh. Karena ya untuk apa dipikirkan? Wong saya tidak benar-benar seperti yang antum mungkin lihat, katakanlah kafir, sesat dan sebagainya. Itu hak prerogatif, bukan saya, bukan antum juga. Apalagi sudah mengatakan bahwa saya adalah penghuni neraka nantinya. Aduh. Ini kebablasan penilaiannya. Oke, dan itu banyak sekali yang berkomentar kepada saya yang seperti itu. Tetapi ya nggak jadi soal. Saya maafkan antum-antum sekalian, ya. Kemudian ini di hari yang fitri ini juga saya geli melihat seseorang yang mudah-mudahan ini tidak menjadi dosa, namun menjadi koreksi kita semua agar ketika melakukan sesuatu atau berucap atau apapun itu harus punya pertimbangan secara matang agar tidak menjadi dolun budilun, sesat dan menyesatkan. Apalagi urusan agama, ya. Satu kali lagi, apalagi urusan agama. Kita tidak bisa main-main dengan urusan agama, karena urusannya bukan hanya di dunia, selalu saya katakan ini, tetapi nerobos sampai akhirat. Oke, kita mengajak orang untuk membaca Al-Quran itu baik,
kita berikan contoh orang untuk membaca Al-Quran, manakala contohnya salah, ini menjadi bakal buruk loh, ya. Ini bakal menjadi buruk. Itu dalun mudilun, sesat dan menyesatkan. Oke. Ada orang yang selalu menyuruh kita, memotivasi lah ya. Bahasanya bukan menyuruh, memotivasi agar stop maksiat. Kita baca Al-Quran, rekam posting. Sudah tahu kan semuanya siapa? Ustadz Aldi Taher. Di Instagramnya kan namanya itu. Meskipun kata Ustadz itu saya sudah kritik sebelumnya, sudah pernah saya buat videonya. Tetapi sayang seribu sayang, pembacaan Al-Quran yang selalu dia rekam posting itu ya, itu harus mengalami pelurusan pembacaan, karena sangat akan fatal sekali. Karena membaca Al-Quran itu bukan seperti kita membaca koran yang tanpa aturan pun bisa jadi benar. Tapi kalau misal bahasa Al-Quran, itu sangat akan fatal sekali manakala tidak memakai aturan, makhorijul huruf, tajwid dan sebagainya. Dan itu yang saya kira dilakukan oleh Kang Aldi Taher. Dia menyuruh orang untuk rekam posting membaca Al-Quran. Dia pun melakukan hal itu. Tetapi saya kira karena ini media sosial, dan Anda sebagai orang yang followernya cukup banyak, itu mesti dong berupaya untuk menjadi baik atau memposting sesuatu yang baik, yang itu bisa dicontoh, dilakukan oleh follower Anda minimal. Kan gitu. Misal Aldi Taher membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Dia baca tuh, oleh orang yang ngerti, yang salahnya ini nggak jadi soal, karena dia nggak bakalan mengikuti yang salahnya dari bacaan Aldi Taher. Tetapi bagi orang yang awam, yang tidak pernah membaca ataupun belajar tentang Al-Quran, barangkali dicontoh tuh gaya bacaan Aldi Taher, sementara sangat banyak sekali kesalahannya. Itu satu, dan itu boleh di cross check ya. Silahkan aja lah, banyak sekali video-videonya yang berseliweran di media sosial untuk mengecek pembacaan rekam posting Aldi Taher tentang Al-Quran. Dan itu bisa disamakan dengan teks Al-Qurannya, sama atau enggak, makhorijul hurufnya kena atau tidak, kan gitu ya, kena atau tidak, huruf per hurufnya kena atau tidak, pembacaannya kena atau tidak. Itu ya, silakan cek. Jangan sampai saya mengatakan ini juga Anda mengatakan, wah, Anda tidak suka umat Islam. Bukan tidak suka. Oh, Anda tidak suka ya orang membaca Al-Quran. Bukan tidak suka. Tetapi bahwa saya orang Islam, Anda orang Islam, Kang Aldi Taher orang Islam, dia selalu mengkampanyekan tentang kebaikan. Nah, saya mungkin salah satu orang yang memperhatikan tentang anjuran kebaikan itu. Boleh kan? Ya boleh dong. Mengingatkan sesama umat Islam, kullu muslim ikhwatun, semua dari Islam itu saudara. Saya Islam, Aldi Taher Islam. Dia ingin mengkampanyekan tentang kebaikan. Saya melihat ada kesalahan di dalam kampanye itu, maka saya ucapkan itu. Maka saya ucapkan, Kang, alangkah baiknya mencari guru terlebih dahulu untuk membaca Al-Quran, supaya rekam posting yang Anda lakukan itu tidak keluar jalur, Pak Aldi Taher. Cari guru dulu yang benar. Bahaya loh. Bahaya. Karena ini konsumsi publik. Satu kali lagi, media sosial ini konsumsi publik. Manakala salah dan diikuti kesalahannya ini, sangat akan fatal sekali. Anda melakukan kesalahan satu, yang mengikuti 1000 orang, misal ya, bayangkan dosanya ngalir loh ke Anda. Karena urusannya membaca Al-Quran. Manakala benar akan mendapatkan pahala, manakala salah, kalau masih belajar. Tapi kan dia sudah mengklaim sebagai ustadz, saudara, guru, pengajar, pendidik. Berbahaya enggak? Sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya kepada halayak publik ya, kepada anak dan istrinya. Jika mengajarkan bacaan Al-Quran seperti itu, maka ini akan sangat berbahaya. Bahaya enggak? Bahaya. Dolun mudilun. Atau alangkah baiknya ya, Kang Aldi Taher punya anak, jangan sampai belajar Al-Qurannya sama antum, karena antum harus belajar dulu. Punya istri harus jangan belajar sama antum tentang membaca Al-Quran, karena ini sesuatu yang gampang sekali dikoreksi gitu loh.
Oke, banyak hafid Quran di Indonesia. Coba aja suruh cek pembacaan Al-Quran Aldi Taher, pasti akan sangat banyak sekali koreksinya daripada benernya. Kemudian terjadi polemik nih. Aldi Taher diundang tuh awalnya kepada podcast Deddy Corbuzier. Tahu kan Deddy Corbuzier itu siapa ya? Podcast nomor 1 mungkin di Indonesia yang selalu viewersnya jutaan. Nah, gitu. Sempat diundang karena polemik. Saya nggak tahu polemiknya apa, tetapi ada baru tadi saya kira Deddy Corbuzier itu memposting video tentang keributan Aldi Taher dengan Regen. Oke, tadi saya cek, saya lihat tuh, bener, ini orang berbahaya. Orang tipe-tipe Kang Aldi Taher ini sangat berbahaya loh. Dia selalu memakai Allah, memakai kata Tuhan, memakai agama untuk membungkus kelemahannya. Ini sangat berbahaya loh, ya. Catat, ini berbahaya. Asli saya mau berbahaya. Nah, sebelumnya mari kita lihat sama-sama nih, ya. Saya lihat di IG-nya saja ya. Coba buka bos. Karena kalau misal ditempelkan di ini podcast Deddy Corbuzier bos, ditempelkan di sini ya pasti akan kena klaim hak cipta. Maka kita dengarkan aja ya. Mudah-mudahan kedengaran nih. Atau kalau pengen lebih jelas ya lihat aja di ininya, di IG-nya atau di YouTube-nya sekali biar lengkap. Kita lihat ya. Dengarkan aja ya, dengarkan. Manusia ke media lo parah lo. Yang mana yang dia maksudnya punya media yang besar, yang besarnya Allah. Sudah? Regen mengatakan Deddy Corbuzier memiliki media yang besar. Jawab sama Aldi Taher, yang besar hanya Allah. Baik. Benar, yang besar hanya Allah. Dan tidak ada urusannya dibandingkan dengan sebuah sosial media. Sekali lagi dibungkus dengan agama, kan? Sampai kelihatan gobloknya. Sampai kelihatan tololnya. Tidak ada satupun orang yang membandingkan sebuah media sosial dengan Tuhan. Tidak ada. Tapi kalau dia sudah kewalahan tidak bisa jawab, udah tidak bisa dia jawab, maka satu-satunya jalan untuk menjawab yang dia tahu dia pasti menang adalah membawa nama Tuhan. Ini adalah contoh orang-orang yang akhirnya ngebungkus segala sesuatu kelemahannya dengan agama, dengan Tuhan, dimana supaya dibenarkan ketika dia bicara. Apapun ujungnya Tuhan, apapun ujungnya agama. Kenapa? Karena ya cuma segitu kapasitasnya ketika berdebat dengan orang lain. Ini bahaya. Ini enggak. Ending-endingnya saya ngeliat jadi nggak main-main. Ending-endingnya saya ngeliat ini jadi sangat bahaya buat kita semua, buat anak-anak muda semua, kita semua, ketika segala sesuatu diujungkan dengan Tuhan, dengan nama agama. Ini yang menyebabkan keretakan bangsa kita sekarang itu adalah polarisasi. Dan salah satunya adalah hal-hal seperti ini, ending-endingnya ya kita dengarkan. Pertanyaan saya gini, kenapa Anda tidak ngomong juga hanya Geraldine postingan Anda maksiat? Kenapa Anda nggak ngomong itu? Kenapa Anda nggak ngomong juga Nikita Mirzani postingan Anda maksiat? Kenapa? Atau kenapa Anda nggak ngatain juga hal maksiat-maksiat orang lain? Gitu. Kenapa? Kenapa hanya Dinar Ngendi? Kenapa hanya Geraldine tidak Anda katakan juga bahwa dia maksiat? Kenapa? Sederhana sebenarnya jawabnya. Tipe-tipe pecundang adalah tipe-tipe orang yang menginjak orang-orang yang bisa dia injak dan tidak akan lawan balik. Jadi saya memutuskan, sepertinya karena ini juga hari raya Lebaran, saya harus minta maaf buat kalian semua penonton saya, karena saya pernah mengundang dia ke sini. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Lebaran. 5, 4, 3, 2, 1.
Kayaknya harus merokok dulu ya sebelum kita menanggapi ucapan Deddy Corbuzier itu ya. Bismillah. Biar tetap santuy, tetap akal sehat kayak Babe Aldo ya. Saya ingetan lagi. Nah gini, Kang Babe Aldo ngopi itu ya gelasnya segede gini, apa ya? Ini ada kalimat yang sangat menarik ketika benar sekali kata Deddy Corbuzier ya, bro. Deddy Corbuzier, Kang Deddy Corbuzier yang mengatakan akan sangat berbahaya sekali jika kelemahan kemudian itu dibungkus dengan agama, karena sudah mentok, gak mungkin lagi ada perdebatan siapa yang akan berani melawan agama, siapa yang akan berani melawan narasi Tuhan, yang gak bakalan ada. Ini mirip-mirip dengan orang-orang yang selalu saya katakan di sini ya. Salah satunya Kang Fahim. Salah satunya itu ya. Kenapa? Karena mirip-mirip. Dia menggunakan Al-Quran, dia menggunakan hadis untuk melawan saudaranya. Yang dia pakai itu Al-Quran, yang dia pakai itu hadis. Jadi yang akan lebih parah. Saya nyambung ke sana kemari ya, biar kemudian kita memahami semuanya. Yang akan lebih parah itu bukan hanya memang misal salah baca saja, ternyata salah tafsir pun akan sangat fatal. Orang Khawarij membaca Al-Qurannya benar, oke? Dia bahkan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran benar, mengartikan mungkin Al-Quran juga benar, tetapi menempatkan makna Al-Quran ini yang sangat keliru. Oke, dia hajar orang Islam dengan ayat Al-Quran. Dia bunuh kelompok Sayyidina Ali dengan ayat Al-Quran. Dia kafirkan Sayyidina Ali Muawiyah dengan ayat Al-Quran. Benar gak? Kalau konteks ayatnya ini kemudian kita tujukan kepada sesuatu yang tidak semestinya, ini akan sangat fatal sekali. Oke, ini akan sangat fatal sekali. Kembali lagi kepada Aldi Taher. Gini ya, ini biar kita terbuka dan netizen menjadi sadar dan paham. Mungkin dulu tidak terlalu terbuka karena tidak semua orang bisa bersuara, karena tidak ada media dong. Ya, nggak ada media dulu tuh untuk kita bisa bersuara. Oke, sekarang itu sudah semuanya terbuka, sudah sangat terbuka. Kita gampang mendapatkan ilmu sambil tidur, sambil diam di rumah, gampang gitu tuh. Ya meskipun level ilmunya, kualitas ilmunya, kuantitas ilmunya itu nggak bakalan sehebat bertatapan, berhadapan sowan langsung, karena ada aspek keberkahan. Selain daripada kita harus mendapatkan ilmunya, ada aspek keberkahan yang juga kita harus dapatkan. Kalau urusan ilmu agama ya, aspek keberkahan, dan itu diatur di dalam kitab Talimul Mutalib. Panjang lagi saya membahas itu ya. Ini era keterbukaan, saudara. Ini era keterbukaan. Memang zaman hari ini banyak sekali artis-artis yang hijrah ya. Kemudian karena mungkin sudah tidak laku di artisnya, kemudian hijrah menjadi ustadz. Karena pernah main film jadi ustadz sehingga ingin direalisasikan di kehidupan nyata. Dengan hafal 1-2 ayat, dengan hafal 1-2 hadis. Mudah-mudahan kita semua itu akan paham terhadap siapa yang sebetulnya harus kita ikuti dan siapa yang seharusnya tidak. Untuk urusan agama ya, untuk urusan agama, apalagi harus benar sanadnya ya.
Gurunya siapa Aldi Taher ini? Mbah Google kah? Atau sama sekali nggak ada gurunya? Ini sangat berbahaya. Apalagi penerangan tentang ilmu agama. Apalagi kan dia ingin stop kemaksiatan. Salah satu yang kemudian selalu dia kritik adalah Dinar Kendi. Dinar Kendi. Ya benar, Dinar Kendi ya. Sekarang di Corbuzier kan mengatakan kenapa tidak hanya Geraldine, kenapa tidak Nikita Mirjani, kenapa tidak yang lain, hanya Dinar Kendi saja. Dia menyerang orang yang lemah, kan gitu kata Deddy Corbuzier. Saya nggak tahu lah polemiknya apa itu ya. Tetapi bahwa memang pengaplikasian di dalam kita berdakwah untuk menyetop kemaksiatan ada koridornya, ada aturannya, nggak bisa sembarangan tuh. Emang orang yang dikatakan Kang Aldi Taher, misal Dinar Kendi ya, dia selalu ngomong tuh di media, Dinar Kendi itu maksiat. Apakah dia lantas menjadi tobat? Apakah Dinar Kendi lantas menjadi muslimah yang memakai kerudung seperti yang diharapkan dan diinginkan oleh Aldi Taher? Memakai cadar mungkin ya? Kan enggak. Justru malah timbul akan, saya kira, sebel, bukan malah simpati, bukan malah ingin ikut ajakannya. Berarti apa? Berarti metodenya yang salah dong. Berarti metodenya yang salah. Berarti metodenya yang salah. Paham ya? Kan tujuan dakwah itu supaya ya oke, memang takdir itu kemudian Allah yang menentukan, tapi kan juga tata caranya diatur di dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu 3 konsep berdakwah di dalam Islam yang dianjurkan dituliskan secara teksnya di dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang pertama memakai hikmah. Tahu bahasa kerennya, bahasa masuannya itu filsafat. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik ya. Salah satu tutur kata yang baik, saya kira nggak sopan juga mengatakan orang Anda itu tukang maksiat. Bagaimana orang mau simpati, bagaimana orang kemudian mau ikut terhadap ajakan kita, manakala orang tersebut dikatakan kita udah maksiat lo Anda, atau Anda lo ante. Gak bakalan. Yang ada malah sebel orang itu, karena pada dasarnya manusia itu ya punya pikiran dan punya hati nurani. Cara dakwah yang baik itu bagaimana kita bisa menyentuh pikiran dan hati nuraninya agar mau terhadap ajakan kita. Misal salah satunya Gus Miftah, itu saya kira keren sekali. Dia mampu menyentuh aspek bahkan iman. Keren tuh. Dia ceramah di gereja, dia baca puisi di gereja, menyentuh aspek iman, bukan hanya pikiran dan hati nurani, tetapi iman seseorang. Hingga pada akhirnya ada orang Belanda yang ingin masuk Islam. Nah, ini yang kemudian harus kita tiru, saya kira ya. Dakwah-dakwah macam ini, dakwah-dakwah orang yang bisa menyentuh keimanan seseorang sampai aspek dalam. Artinya apa? Gaya dan kita lihat caranya seperti apa Gus Miftah. Sering kita kemudian saksikan Gus Miftah di podcastnya di Corbuzier. Apakah kemudian menghakimi di Corbuzier? Anda hapus konten dengan Dinar Kendi karena itu menebar kemaksiatan. Oh enggak, caranya lain. Gus Miftah orang yang saya kira sedari dulu mengajar ilmu agama. Bandingkan dengan caranya Aldi Taher ini, jauh antara langit dan bumi. Ya saudara, poinnya apa? Saya anjurkan kepada Kang Aldi Taher untuk belajar ilmu agama yang benar dulu, membaca Al-Quran yang benar dulu, baru rekam posting ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.